Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rere Jani dengan NIM 10405076 dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Tinggi Subang. Di sini saya akan meresum buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang ditulis oleh Bapak Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Baik, sebelum ke materi, saya akan membacakan daftar isinya terlebih dahulu. Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila. Bab 2, Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3, Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4, Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika dan norma. Bab 5, Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6, Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7, Memahami demokrasi Pancasila. Bab 8, Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10, Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, langsung saja ke materi. Bab 1, Orientasi terhadap Pendidikan Pancasila. Pada bab ini menjelaskan tentang orientasi dari beberapa landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan tersebut diantaranya landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Dan tujuan pendidikan adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab ini membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dari Pancasila pra-kemerdekaan sampai Pancasila era reformasi. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi serta pendapat dari berbagai sumber. Dan pada bab ini juga menjelaskan sejarah, pengertian, bentuk, penggunaan, dan larangan penggunaan lambang negara. Bab 3, Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab ini menerangkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Pancasila sebagai sistem filsafat memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara. Berarti Pancasila hanya sebagai dasar filsafat yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Pancasila memuat ajaran yang mendasar, sistematis, dan menyeluruh tentang manusia dan segala aspek kehidupannya. Bab 4, Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pancasila mempunyai sistem nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, dan religius. Etika adalah aturan-aturan tingkah laku manusia yang ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok. Pancasila sebagai sistem norma artinya mengikat dan memaksa untuk semua yang berada di wilayah negara. Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Bab 5, Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan mengenai hakikat, nilai-nilai, dan isi yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Hakikat dapat diartikan sebagai sesuatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari jumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu yang lain bersifat mutlak. Hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori sebagai berikut: hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Bab 6, Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara umum, ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa dan negara. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Ideologi membimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Ideologi pula selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Bab 7, Memahami Demokrasi Pancasila.
Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu UUD 1945 sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945. Nilai-nilai dari setiap sila pada Pancasila sesuai dengan ajaran demokrasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam demokrasi. Pada bab ini menjelaskan sejarah, istilah dan pengertian macam-macam dan pemahaman dari hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak berpendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kesejahteraan, hak memperoleh keadilan dan rasa aman, hak beragama dan hak beribadah, dan hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak tersebut sangat berkaitan erat dengan sila pada Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini membahas tentang isi arti Pancasila dalam UUD 1945. Maksud dari hal tersebut adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila mengandung arti tertentu bahwa Pancasila sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan mengatur arah dan cita-cita bangsa Indonesia dalam perdamaian negara. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoristis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, merupakan suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada bab ini menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hukum. Peran Pancasila dalam globalisasi berperan sebagai pedoman dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk kesimpulannya yaitu Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya sendiri, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.